minggu yang lalu berjumlah Rp15.390.000. Kemudian infak sholat Jumat pada jemaah Mekah lain mendapat Rp2.667.000. Adapun pengeluaran sejumlah Rp2.962.000, sehingga saldo akhir wakas masjid sampai pada hari ini berjumlah Rp15.095.000. Jazakumullah khairan katsiran. Demikian keadaan wakas masjid dari tingkat keadaan saya sampai pada saat laporan ini kami sampaikan. Untuk selanjutnya, sebelum sholat Jumat pada siang hari kita mulai, kepada seluruh jamaah dimohon untuk memilih barisan yang paling depan terlebih dahulu, kemudian barisan di belakangnya atau saf di belakangnya dimohon untuk mengikuti. Kemudian berbicara dalam komunikasi untuk tidak lupa di-share terlebih dahulu selama berlangsungnya ibadah sholat Jumat pada siang hari ini, agar tidak mengganggu atau mengganggu kita di dalam ibadah sholat Jumat pada siang hari ini. Baiklah, karena waktu sudah masuk untuk itu sholat Jumat akan saya kembali kepada Beliau Bapak Ustaz Dr. Haji Muhammad Muslim KSM AG maupun Bapak Fadzlur Kapitan SPD, disilakan. Sekian, terima kasih atas perhatiannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Alhamdulillah, nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama shallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim fil alamin innaka Hamidum Majid. Ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Hadirin sidang Jumat yang berbahagia, dalam kesempatan yang berbahagia ini saya ingin melihat, saya akan mencoba menganalisa tentang pribumi Islam. Hal ini didasari pada beberapa ayat Al-Quran. Misalnya di dalam surat As-Sabah, Ali Imran 19, Al-Maidah 2, Al-Mujadalah 11, Baqarah 28. Nanti bisa dicek, dilihat di Al-Quran dan sangat mudah sekali. Sudah ada terjemahannya. Dari ayat ini saya ingin mengatakan bahwa Islam itu adalah agama universal, agama yang diturunkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala sebagaimana rantai agama yang dibawa oleh para rasul sebelumnya, mulai dari Nabi Adam alaihissalam, Nabi Isa sampai kepada Nabi Muhammad. Namanya Dinul Islam, hanya watak dan hakikatnya berbeda. Kalau sebelum Islam itu bersifat lokal, tapi kalau Islam itu universal, global, mempunyai jangkauan global di alam raya. Islam yang diturunkan Allah itu dibawa oleh para petani-petani, penandur. Ada yang ditandur di Mekah berkembang, ada yang ditandur di Madinah, di kawasan Timur Tengah, di Jordan, di Mesir, di Turki, di Irak berkembang, ditandur di sana. Dan setelah ditandur di sana berkembang, menampilkan perwajahan baru peradaban Muslim yang ada di sana dan mempunyai ciri khas tersendiri-sendiri, termasuk Islam yang ditandur di Indonesia. Ketika Islam ditandur, ada menempati Islam menjadi sebuah komunitas yang minoritas. Ada yang menempati ditandur di Indonesia subur sekali, menjadi agama mayoritas, luar biasa. Ini Islam. Jadi Islam yang ditandur di Indonesia itu Islam yang subur sekali. Kalau bicara berapa jumlah masjid, kalau bicara berapa jumlah pemeluk ajaran Islam, jawabannya di Indonesia. Hadirin kaum muslimin yang berbahagia, masjid adalah sebuah contoh untuk menyampaikan pesan-pesan Islam yang universal. Tertarik sekali di salah satu negara ada seorang guru besar melakukan penelitian tentang kampung Muslim Jawa di Bangkok, di Thailand. Kampung Muslim Jawa di Thailand ini termasuk minoritas, agama yang minoritas yang ada di dalam sebuah negara yang mayoritas beragama. Sang dua profesor itu melakukan penelitian di sana, tentunya akan menghasilkan bentuk hasil penelitian.
Penelitian itu menarik sekali. Karena menariknya itulah saya sebagai pakar budaya Jawa diminta untuk memberikan penilaian dari hasil budaya Jawa. Karena apa? Islam yang ditandur di Filipina itu minoritas, berada di tengah-tengah negara yang mayoritas beragama. Tapi yang aneh, Muslim Jawa di Bangkok itu sebagai Muslim yang hidup yang diterima oleh penduduk yang masuk mayoritas berpenduduk agama. Bahkan menjadi satu penelitian yang menarik, bahkan menjadi kebanggaan yang minoritas hidup di sebuah negara dengan mendapatkan jaminan keamanan yang luar biasa. Dua peneliti dari Indonesia itu datang ke sana. Aku ini wong saka Tegal, ketua akhirnya bilang. Akhirnya semakin menariklah dua guru besar itu meneliti saya. Jadi mengapa Islam itu minoritas diterima kelompok mayoritas? Karena Islam itu punya watak universal, bahkan mendapatkan perlindungan keamanan yang melebihi dari wajah saya. Namanya Kampung Jawa Bangkok. Alhamdulillah, yang menarik sekali saya nilai itu penandurnya yang membawa ke sana itu adalah salah satu di antara kelima putra Haji Ahmad Dahlan, pendiri Muhammadiyah, namanya Basir. Di sana namanya Profesor Dr. Vinay, luar biasa. Itu orang Jogja. Cucu kandungnya Haji Ahmad Dahlan, Profesor Vinay. Dia studinya di Chulalongkorn University dan mendapatkan gelar profesor dan punya laboratorium halal yang sekecil apapun terdeteksi tentang itu bahan halal atau apa. Di sana mendapatkan penghargaan yang luar biasa. Orang putranya Pak Basir. Basir itu nama sananya itu Vianney. Profesor Vianney itu seorang direktur laboratorium tentang halal. Saya ingin mengatakan, ketika dua profesor itu sampai di Jogja dan menghasilkan hasil penelitiannya, dipertanyakan, mengapa Kampung Jawa begitu mesra diterima di negara yang berpenduduk muda. Saya diundang dan diminta dan bisa bertemu langsung dengan guru besar yang penelitian ini untuk diminta pendapat. Hadirin kaum muslimin yang berbahagia, saya sebagai pakar budaya Jawa melihat hasil penelitian saudara itu luar biasa. Ini banyak yang orang-orang akademisi jarang melakukannya, meneliti Muslim Jawa di Bangkok. Di sana muncullah sebuah kegelisahan, kok bisa terjadi? Hadirin kaum muslimin yang berbahagia, karena saya katakan Muslim itu punya peradaban, punya watak dan tabiat adalah agama universal. Di mana saja Islam dibawa oleh penandurnya tentu akan mendapatkan rahmatan dari Allah. Jadi ini jatuh dengan peradaban budaya dari Bangkok. Yang sering terjadi gesekan itu kan Islam dipahami, itu sering, itu berhadapan dengan pemerintah. Nah, di sini menarik ketemunya sebuah peradaban yang
bisa hidup dan dijamin keamanan. Bapak hadirin kaum muslimin bisa mengambil kesempatan Ramadan di sana kalau punya waktu, punya saran bisa melihat komunitas Jawa. Ketika diteliti itu ternyata penandungnya adalah cucu Kiai Ahmad Dahlan, namanya Profesor Vinay, anak dari Basir. Tuan Vinay itu belajar di Chulalongkorn University dan mempunyai laboratorium deteksi makanan halal. Jadi tidak ada keraguan wanita berbagi atau tidak, itu tidak. Nah, itu orang Jogja. Maka ketika beliau pulang ke atau singgah ke Yogyakarta, Profesor Vinay itu kaget ketika beliau di Indonesia. Di Indonesia kok tidak, kok ada hampir semua kota, hampir semua kecamatan, desa, kabupaten ada gambarnya eyang saya. Maka timbul pertanyaan, oh Mbah Kuki wong hebat, dikenal. Sekarang siapa Pak yang tidak kenal dia, siapa Dahlan? Siapa yang tidak kenal dengan Hasyim Asy'ari? Siapa yang tidak kenal dengan Zainuddin Abdul Majid, tokoh Nahdlatul Ulama Lombok? Inilah sesuatu yang membanggakan kita, bahwa ternyata ketika ajaran universal itu dihayati nilai-nilainya, maka akan tumbuh sebuah peradaban. Cuma cloudingnya berbeda, channelnya berbeda. Jadi cloudnya berbeda, tapi dalam nilai-nilai universal. Dan yang kedua, antara Buddha dengan masyarakat Jawa itu sudah diasing lagi. Leluhur kita itu belum punya masjid, Pak, belum punya musola, belum punya mubalek. Pada tahun era Majapahit, era Singosari, jauh. Islam itu akan 14. Sebelum itu sudah punya masjid, namanya Borobudur itu. Coba, ada di Indonesia. Nah, kita kebanggakan menjadi bagian sentral nilai-nilai keagamaan itu di Indonesia. Nah, disitulah maka ketika terjadi sebuah peradaban itu, ya tinggal laku dihukum variatif, yang penting kita menjaga. Tapi dalam humanitas universal, hubungan antara manusia dengan manusia itu tidak boleh kita beda-beda. Ini ya harus menjadi bagian penting, dan itulah yang menyebabkan kenapa Indonesia itu adalah bagian negara yang mayoritas muslimnya sangat subur sekali. Jadi Islam di mana dia berada, di mana Islam ditaruh, tidak mungkin menimbulkan keresahan dan lain sebagainya. Jadi nyata perilaku ini ada di komunitas Muslim Jawa di Bangkok. Dan ini sebuah model pembelajaran bagi kita, khususnya di Indonesia. Dalam konteks-konteks tertentu, kita sebagai pembawa agama mengamalkan doktrin yang tidak boleh ditawar-tawar, tapi ada doktrin-doktrin yang bisa digaulkan dengan peradaban universal. Dan mudah-mudahan melalui ibadah ini, nilai ketakwaan kita, pandangan-pandangan kita tentang realitas kehidupan beragama sampai mempunyai wawasan yang luar biasa. Di Eropa sekarang gelombang mualaf luar biasa. Di Italia, di Inggris, di Eropa yang lainnya, di Belanda, bahkan alhamdulillah negara bagian di Amerika, pilihan wali kota dimenangkan oleh kelompok Muslim. Mamdan Sahroni itu orang Muslim, sudah berani kan mengatakan pernyataan siapa yang akan menjadi komunitas Muslim di Amerika Serikat harus berhadapan dengan saya. Ini luar biasa. Nah, di sini yang penting bagaimana kita memahami Islam ini menjadi bagian rahmatan lil alamin, kita syukuri, kita bangun, kita saling. Jadi sudah seperti itu.
dunia ini. Nah, ini harus masjid sebagai pusat peradaban, sebagai pusat untuk mengamalkan antara nilai-nilai teori-teori dalam konteks kehidupan masyarakat. Jadi jangan kira memang beda. Masyarakat Muslim Jawa, masyarakat Muslim Turki, masyarakat Muslim Mekah beda. Sudah di Jawa saja berbeda-beda. Dan ini harus kita paham. Yang penting tauhidnya itu kepada Sang Yang Murbin Jumati dan istilah mereka dalam kepada Allah Subhanahu Wa Taala, Zat yang Khalik, Zat yang mewujudkan dan yang menciptakan dunia sendiri. Aku boleh ada suatu hadis innahu wal Alhamdulillah, Allahu ahadus samad lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Raditu billahi rabba wa bil islami dinan wa bi Muhammadin nabiyyan wa rasulah. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Marilah pertanyaan kedua ini kita memohon kepada Allah Subhanahu Wa Taala, kita diberi kemenangan, kita diberi kesuksesan, kita diberi makna berkah dalam hidup dan kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara. Allahumma shalli ala Muhammad wa sallim wa radhiyallahu ta'ala an sahabati Rasulillah ajma'in walhamdulillahirabbil alamin. Allahumma qul lil mu'minina wal mu'minat wal muslimina wal muslimat al-ahya'i minhum wal amwat innaka sami'un qaribun mujibud da'wat wa ya rabbi ya arhamar rahimin ya arhamar rahimin wa qul sa'al wa sa'al batin innal badila kana sahu Rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Allahumma inna nas'aluka al-'afwa wal 'afiyata fid dunya wal akhirah. Allahumma inna nas'aluka al-'afwa wal 'afiyata fid dunya wal akhirah. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wassalamu ala mursalin walhamdulillahi rabbil alamin.